Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas menelaah struktur kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pada pertemuan ini kita akan membahas kompetensi dasarnya, yaitu selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan struktur teks deskripsi? Di sini struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan terakhir adalah penutup. Identifikasi. Pada bagian ini biasanya diuraikan nama objek yang akan digambarkan, lokasi, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian, terdapat tipe jenis pengembangan, yaitu deskripsi berdasarkan ruang, anggota bagian-bagian objek, proses sesuatu berlangsung, dan pemfokusan. Terakhir, struktur teks deskripsi adalah simpulan atau kesan. Pada bagian ini, berisikan kesan penulis dengan apa yang dialami dan dilihat. Pokok bahasan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Penggunaan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, seperti kata rumah sakit, rumah, mobilku, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati, dan lain-lain. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu, seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain-lain. Yang keempat adalah mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek, seperti siswa ini mengenakan seragam coklat, dan lain-lain. Selanjutnya, mengandung kata kerja atau perasaan atau pendapat dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai atau tentang sebuah subjek, seperti saya pikir itu adalah ayam cerdas, saya yakin baju itu murah, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks deskripsi selanjutnya adalah mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lain-lain. Terakhir, kaidah kebahasaan teks deskripsi yaitu mengandung bahasa kiasan, merupakan sebuah perumpamaan atau metafora, seperti kulitnya putih bersih seperti kapas, dan lain-lain. Sekarang kalian baca, perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Ini lanjutannya. Nah, sekarang merinci bagian struktur teks deskripsi teks kelasku yang indah. Di sini dijelaskan yang termasuk dalam struktur identifikasi adalah bagian ini terdapat nama objek yang akan digambarkan selanjutnya, yaitu pada paragraf pertama yang menceritakan akan menceritakan sebuah kelas, ya. Dengan kalimat yang ada dalam teks tersebut, yaitu kelas kami dinobatkan sebagai kelas terbaik tahun ini oleh sekolah.
Selanjutnya adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini menggambarkan keadaan kelas secara detail dan jelas. Contoh kalimat yang ada di dalamnya yaitu di sini ada kalimat selain bersih dan rapi, kelas kami pun sangat lengkap. Kami memiliki 2 buah lemari yang ada di depan dan di belakang meja siswa dan lain-lain lagi ya. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi penutup atau kesan. Di sini pada bagian ini berisikan simpulan dari kelas yang digambarkan oleh si penulis dan kesan penulis terhadap cerita yang diterangkan dalam teks deskripsi tersebut. Kalimat yang ada di dalamnya yaitu di sini dijelaskan ada kalimat oleh karena bersih, rapi, dan lengkaplah kelas kami menjadi sangat nyaman sehingga membuat kami konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, mari kita merinci kaidah kebahasaan dalam teks Kelasku yang Indah. Di sini ada penggunaan kata benda, yaitu contohnya adalah kata benda, kata kelas ya. Di sini buktinya ada kata kalimat hal ini dikarenakan kelas kami sangat rapi dan bersih dan selanjutnya. Selanjutnya lagi adalah kata benda, kata laci meja, papan tulis dan seterusnya. Yang kedua adalah penggunaan kata perinci. Kata perinci di sini di dalam teks Kelasku yang Indah dijelaskan ada kelasku juga sangat rapi, semua kursi dan meja tersusun dengan sejajar menghadap dua buah papan tulis yang ada di depan. Kami juga menyusun sepatu-sepatu di rak yang ada di depan kelas. Merinci kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan contoh penggunaan majas. Di sini biasanya dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi menggunakan majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Selanjutnya juga menggunakan kalimat yang berhubungan dengan panca indera. Apa saja itu? Contohnya dalam seolah-olah melihat. Ada kalimat di pantai Teluk Kilian para pengunjung dapat menikmati suasana pantai yang masih alami dan hamparan pasir putih dengan warna air laut yang biru dan jernih. Seolah-olah merasakan, seolah mendengarkan. Nah, sekarang di sini ada kuis, kalian bisa kerjakan. Ini linknya. Nah, pembelajaran sekarang sudah selesai. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya.